Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, menambah ilmu kita, memberi keberkahan dan memberi manfaat yang baik dari apa yang akan kita pelajari. Saudara-saudari sekalian, tentunya saya sangat berharap saat ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang sesuatu apapun. Ya, terkait situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, saya berharap kita semua dapat mentaati anjuran pemerintah untuk selalu menjaga jarak, belajar dari rumah, dan meningkatkan perilaku hidup sehat seperti rajin cuci tangan, olahraga, dan menjaga makanan. Serta yang paling penting, jangan lupa ya, selalulah berdoa agar krisis kesehatan global ini segera berlalu, segera berakhir, sehingga kehidupan kita dapat berjalan normal seperti sedia kala. Baik saudara-saudari sekalian, COVID-19 ini adalah pandemi era 4.0 ya, 4.0. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk menghadapinya juga diperlukan gaya 4.0. Semua sekarang jadi berbasis virtual ya, online ya, tidak menghendaki kontak langsung ya. Semua dapat dikerjakan dari rumah, yang kita kenal dengan istilah work from home ya, atau WFH kata orang-orang ya. Nah, si bapak home working, si ibu home shopping, anak-anak pada home schooling. Nah, yang jomblo-jomblo apa? Home alone. Nah, ini yang parah nih, yang Batak Tunggang ala home ke ya, oke. Situasi ini lambat laun akan menyadarkan kita semua, terkhusus pemilik usaha ini, pemilik pabrik, pemilik toko, pemilik kantor ya, bahwa sebenarnya tenaga manusia yang terlalu banyak itu tidak diperlukan lagi sama sekali. Coba lihat, akhir-akhir ini banyak sekali kita baca berita atau mendengar berita buruh, karyawan, staf ya, atau pekerja-pekerja itu banyak yang dirumahkan alias diberhentikan atau oke lah, belum sampai pada tahap PHK ya.
Tapi yang jelas kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu merumahkan karyawannya dengan tidak memberikan insentif atau gaji ya. Karena kenapa? Karena perusahaan pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maaf. Jadi untuk ke depan ini, apakah mereka ini akan dipanggil kembali manakala kondisi ini pulih seperti sedia kala? Belum tentu ya. Jika para pemilik usaha, pabrik, toko, kantor dan lain sebagainya itu ya akan survive dan mampu mengerjakannya sendiri hanya melalui rumah, maka dapat dipastikan ke depan memang kebutuhan sumber daya tenaga manusia itu semakin berkurang ya. Nah, bisa jadi keadaan perkuliahan pun demikian ke depan, seperti yang diperkirakan oleh banyak ramalan para pakar ya. Kelas, kampus, dosen itu bisa-bisa ke depan tidak diperlukan lagi. Proses belajar mengajar dapat ditempuh hanya dengan melayari internet. Belajar boleh sesuka hati, waktunya tidak mengikat. Ilmu yang dipelajari tinggal pilih atau tinggal dicari ya. Hidup pun seolah-olah terasa sangat enteng sekali. Tingkat ketergantungan kita kepada sesuatu secara fisikal itu akan sirna ya. Dan hidup pun kemungkinan besar akan menjadi nafsi-nafsi. Inilah era disrupsi yang ditakuti itu. Kenapa? Karena kita masih merasa belum siap. Nah, seolah-olah ini sepertinya virus corona ini melatih kita untuk dapat memasuki era ini dengan sesungguhnya. Corona bilang, siap tak siap, kumpulkan. Ya, intermezzo supaya tidak tegang sekali. Nah, ada yang sedang pakai masker. Kalau sedang menonton dan lagi sendiri, gak usah lah pakai masker. Pakai masker itu kalau keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Ini lucu, bicara depan layar kaca pun sudah bermasker sekarang. Depan kamera pun sudah bermasker ya. Kirim foto bermasker sekarang. Oke. Bagi orang-orang yang kerja kantoran, kalau kapasitas ruangannya itu kecil, maka memang perlu yang namanya work from home. Tetapi kalau satu ruangan itu sendirian atau jaraknya jauh-jauh gitu, kan work from home itu tidak perlu semestinya. Nah, cuman persoalannya menuju ke office itu ya, yang perjalanan kita menuju kantor itu yang barangkali dikhawatirkan. Kita akan bertemu dengan banyak orang dan kontak dengan banyak orang. Oke. Sekolah atau kampus libur katanya ya. Padahal ini bukan libur. Cuma tidak boleh tatap muka secara langsung. Jadi untuk menghindari kontak langsung antara individu dengan individu, yang tujuannya adalah agar kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Kalau ada yang memandang atau menganggap
ini adalah libur atau memanfaatkan situasi ini untuk berlibur, tentu ini adalah salah kaprah. Ya, nah, kira-kira bagi petani perlu nggak work from home? Kalaulah petani ikut-ikutan work from home, saya dapat memastikan bahwa korban non-COVID itu nanti jauh lebih banyak. Akibat apa? Kelaparan. Bayangkan benih yang sudah disemai gak jadi ditanam. Tanaman yang sudah matang gak jadi dipanen. Tapi kalau jualan, bolehlah work from home. Maksudnya menjual hasil pertanian, ya. Dan petani milenial dapat melakukan work from home ini. Artinya apa? Perlu kebijaksanaan dalam bersikap, ya. Intinya kita laksanakan protokol pencegahan COVID itu sebagaimana mestinya. Ya, hindari misalkan berita-berita bohong, hoax, ya. Nah, hoax ini baca saja nggak boleh, apalagi ikut-ikutan membuat. Ingat ya, saring sebelum sharing. Ya, benar sekali. Baik saudara-saudari sekalian, ini adalah sebagai pengantar saja pada pertemuan kita pada hari ini dalam mata kuliah Mekanisasi Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, saya adalah Dr. Muhammad Yasar STP MSc, dosen tetap pada program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Jika kita merujuk pada course outline perkuliahan kita, ini adalah pertemuan kita yang ke-12, ya. Setelah sebelumnya dengan beberapa dosen anggota tim yang lain, insyaallah kali ini giliran saya untuk memandu perkuliahan ini hingga ke pertemuan 16 nanti. Ya, dalam 5 kali pertemuan ini insyaallah kita akan coba untuk mengangkat atau membahas tentang 4 topik utama, yaitu yang pertama nanti kita akan mengulas tentang peralatan dalam industri pertanian. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengembangan mekanisasi pertanian. Yang ketiga, kelembagaan dalam manajemen mekanisasi pertanian, dan yang terakhir nanti kita akan menyinggung tentang ekonomi mekanisasi pertanian. Nah, metode pembelajaran yang kita laksanakan tentunya mengikut protokol COVID-19 dengan belajar dari rumah atau secara daring. Dan untuk itu saya memilih media pembelajaran untuk menyapa saudara-saudari sekalian melalui akun YouTube. Kenapa? Karena menurut hemat saya menggunakan akun ini jauh lebih mudah bagi kalian, karena kalaupun misalkan ketinggalan, tidak ada halangan pada jam pembelajaran kita, kalian masih bisa menyusun, gitu ya. Dan yang terpenting, saya mendengar bahwa beberapa provider itu ada menggratiskan atau membuat paket khusus untuk YouTube ini. Jadi kemungkinan untuk akses YouTube ini jauh lebih mudah ketimbang kita melakukan virtual, pembelajaran secara virtual, ya. Apakah menggunakan Zoom atau yang lain-lain itu.
ya. Nah, jadi penayangan di akun YouTube ini kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, boleh melalui kolom komentar di bawahnya, atau kita lanjutkan di dalam grup WhatsApp yang telah terbentuk sebelumnya. Dan terima kasih kepada Komting tadi sudah memasukkan saya di dalam di dalam grup WhatsApp kita. Dan materi kuliah selain disampaikan melalui tayangan YouTube tersebut, dapat pula berupa instruksi atau materi atau bahan ajar yang disampaikan melalui grup WhatsApp atau melalui email, ya. Dan akan ada tugas-tugas yang diberikan untuk memenuhi standar perkuliahan kita. Insya Allah tidak terlalu memberatkan lah, seperti yang dikeluhkan banyak mahasiswa akhir-akhir ini di media, baik itu media sosial maupun di media cetak dan elektronik. Saya berharap saudara-saudari sekalian dapat mengikuti kuliah ini dengan nyaman. Bagi yang tidak ada jaringan internet, harap mencari lokasi yang memiliki jaringan internet. Ya, anggap mencari sinyal itu seperti mencari kelas. Kan kelas juga kadang-kadang gonta-ganti tempatnya, ya. Nah, jika tidak memiliki paket internet, ini jangan ribut-ribut nih. Ketahuan tetangga. Ini dapat mencari sumber internet yang gratisan. Tahu di mana yang gratisan? Kalian boleh nebeng main wifi di balai desa atau di kantor desa, karena menurut pemantauan saya secara pribadi itu sebetulnya banyak desa-desa yang sudah memiliki jaringan wifi, ya. Jadi coba kerjasama dengan pihak perangkat desa supaya bisa mengakses jaringan wifi-nya dengan gratis. Oh, tidak ada di kantor desa, coba ke kantor kecamatan. Oh, nggak bisa juga, coba nebeng sama hotspotnya kawan. Waduh, kalau saya nggak punya HP gimana, Pak? Ini ada nggak ya zaman sekarang ini nggak punya HP? Mahasiswa maksudnya, ya. Kalau memang benar juga tidak ada, ya, tidak punya maksudnya, saya sarankan untuk pinjam saudara lah. Oh, saudara juga nggak punya, pinjam sama kawan. Yang jelas nih, ya, yang jelas kita harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi ini. Hindari mengeluh, ya, karena memang yang namanya mengeluh itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, justru menambah masalah dan beban perasaan. Kecuali keluh kesah itu kita sampaikan langsung kepada ya benar, kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya kepada Allah lah kita boleh berkeluh kesah. Dan kalau berkeluh kesah kepada Allah itu insya Allah kita akan mendapat solusi. Nah, jadilah kita menjadi bahagian dari solusi dengan tidak sekali-kali berkontribusi dalam masalah. Saya yakin dan percaya bahwa para peserta mata kuliah ini, ya, para mahasiswa sekalian adalah orang-orang hebat yang penuh semangat. Saya doakan kalian semua sukses dengan cita-cita kalian. Jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia dengan mensyukuri apa yang ada. Silakan dilanjutkan dengan diskusi sebelum kita melangkah kepada materi kita. Demikian dulu untuk tayangan perdana ini. Kita lanjutkan diskusi kita di kolom komentar atau di grup WhatsApp.
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.